Pemda Provinsi NTB akan mengusulkan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru dan non-guru untuk formasi tahun 2022 menyusul pemerintah pusat tidak membuka rekrutmen CPNS. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana mengusulkan 3.000 P3K pada formasi pegawai tahun 2022, terdiri dari 1.500 P3K untuk guru dan sisanya P3K non-guru. Usulan ini dikemukakan Pemprov NTB menyusul tahun 2022 mendatang pemerintah pusat tidak akan melakukan rekrutmen CPNS. Aksi pada hari ini mengucapkan terima kasih serta Kenapa enggak 3.000 Pak pengajuannya? Kita rasakan pada hari ini. Untuk menutup aksi hari ini, mohon angkat tangan kiri teman-teman semua. Kita nyanyikan lagu yang... Lebih lanjut, pengajuan P3K guru dan non-guru untuk tahun 2022 terbilang sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2021, sementara data guru honorer di NTB saat ini mencapai 7.000 orang. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mendongkrak pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, DPRD Lombok Barat akan memberdayakan UMKM yang dinilai mampu bertahan di tengah pandemi saat ini. Dewan Lombok Barat mendesak pemerintah daerah Lombok Barat untuk segera melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, khususnya sektor UMKM dengan memfokuskan anggaran dari APBD. Anggaran tahun 2022 tersebut diminta untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi seperti pembangunan pasar, sekolah, dan dana stimulus bagi pelaku UMKM yang terdampak. Kebijakan kita untuk di APBD MUN itu kita pada pemulihan ekonomi ya, karena bagaimanapun itu juga di tahun 2022 ini, jadi kita berharap COVID ini bisa terus menurun dan kemudian ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh di tahun 2022. Makanya kita fokus untuk itu. Kami tadi sudah menyampaikan kepada TAPD untuk belanja yang berasal dari APBD 1 begitu, untuk kita tidak membangun infrastruktur dan skala besar. Kalau itu kita lakukan mungkin terkait dengan pelayanan dasar ya pada masyarakat, seperti membangun sekolah, kemudian membangun kantor camat 1 yang masih menjadi PR kita, kemudian pasar dan lain sebagainya. Itu yang kita fokuskan di sana. Saat ini Dewan menilai pembiayaan tersebut belum mampu untuk mendongkrak perekonomian daerah Lombok Barat karena terbentur belanja modal yang sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja langsung untuk gaji pegawai serta keperluan daerah lainnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabahar Kampolri apresiasi Kampung Sehat Award 2. Program tersebut dinilai mampu menangani penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Kampung Sehat 2 Award merupakan program lanjutan dari Kampung Sehat Jilid pertama yang digagas Polda NTB. Pasalnya, inovasi Kampung Sehat Award 2 ini telah mampu percepatan vaksin di NTB 70%. Dengan capaian vaksinasi sebesar 86% untuk vaksin tahap pertama dan 60% untuk vaksin tahap kedua. Kampung Sehat 2 ini kita gelontorkan kembali dengan pendekatan 70%, yaitu COVID handling dan laju percepatan vaksinasi. Kabahar Kampolri Komjen Pol Arif Sulistianto pun mengapresiasi Kampung Sehat Award 2 yang diinisiasi Polda NTB karena dinilai mampu menangani COVID-19. Dan upaya untuk menggerakkan seluruh warga masyarakat, dan ternyata ini berhasil, sehingga ini yang saya sampaikan tadi, supaya ini terus ditingkatkan. Ini menjadi satu pola yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, disempurnakan, supaya ke depan di dalam pengelolaan dan penanggulangan COVID-19. Keberhasilan NTB dalam menangani kasus COVID-19 diminta untuk dipertahankan karena NTB saat ini dikenal dunia internasional lewat perhelatan event World Superbike dan pagelaran event MotoGP tahun depan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.